I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang penemu pupuk. Mungkin kita banyak mengetahui penggunaan pupuk pada pertanian, namun apakah kalian tahu siapa itu penemu pupuk? Ilmuwan jenius kita itu bernama Fritz Haber. Lahir di Breslau 19 Desember 1868. Dia merupakan keturunan Yunani dan juga penemu pupuk dan senjata kimia. Oleh penemuan hebatnya itu, dia mendapatkan medali Rutherford dan juga Nobel kimia. Kebutuhan nitrat dan amonia sebagai pupuk dan bahan baku industri. Amonium nitrat diduga sebagai penyebab ledakan dahsyat di Murud, London. 2750 ton amonium nitrat itu tersimpan di gudang. Jadi apa itu amonium nitrat? Amonium nitrat digunakan dalam pupuk pertanian. Biasanya produk komersial dari pupuk ini mengandung sekitar 33,5% nitrogen. Pupuk tersebut murah untuk diproduksi. Sifat amonium nitrat: saat kristal yang tidak berwarna, titik lebur 1690 derajat Celcius, dan larut dalam air. Jika terkena api atau sumber penyuh lain, dapat menimbulkan ledakan. Pada abad ke-20, tanah kehilangan kesuburan. Mengapa tanah bisa kehilangan kesuburan? Hal itu disebabkan oleh krisis pangan, di mana jumlah manusia meningkat. Untuk dapat memenuhi jumlah pangan bagi kebutuhan manusia, lahan-lahan pertanian harus terus berproduksi. Namun bila lahan yang digunakan terus-menerus, maka akan mengakibatkan hilangnya kesuburan pada tanah, di mana jumlah nitrogen pada tanah akan hilang sehingga tanah itu tidak lagi subur. Akibatnya, produksi pangan pada setiap negara di Eropa tidak bisa mengimbangi banyaknya jumlah penduduk pada setiap negara-negara yang ada. Kebutuhan akan pupuk meningkat. Pupuk ini digunakan sebagai sumber nitrogen untuk memperbaiki kerusakan tanah pada zaman ke-20 di Eropa. Namun karena penggunaannya yang terus-menerus, maka pupuk pada kotoran hewan ini pun berkurang. Sehingga para ilmuwan mulai memikirkan bagaimana cara untuk dapat memperoleh nitrogen. Pada akhirnya para ilmuwan pun mengetahui bahwa di udara terdapat nitrogen, di mana pada komposisi udara itu terdapat 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% karbon dioksida, uap air, dan gas lainnya. Selanjutnya kita akan melihat proses Haber. Proses Haber adalah untuk menghasilkan amonia yang telah dikembangkan selama Perang Dunia ke-1 oleh Fritz Haber dan Box. Proses Haber adalah proses industri untuk pembuatan amonia dari hidrogen dan nitrogen. Hidrogen diperoleh dari reaksi metana dan uap, menghasilkan karbon monoksida sebagai produk samping. Hidrogen yang dihasilkan bereaksi dengan oksigen dari udara, menghasilkan air dan meninggalkan nitrogen. Di udara terkandung 77% nitrogen, 21% oksigen, dan 2% lainnya. Gas-gas ini kemudian dikompres dan dialirkan ke reaktor di mana amonia diproduksi. Gas-gas ini kemudian didinginkan dan amonia dicairkan siap untuk dipasarkan. Hidrogen dan nitrogen yang tidak terpakai akan didaur ulang kembali ke reaktor. Mari kita lihat kembali reaksi ini. Ingat bahwa ini adalah reaksi kesetimbangan. Reaksi ke kanan adalah reaksi eksotermik. Proses Haber menggunakan prinsip Decateliers untuk memaksimalkan produksi amonia dengan biaya yang murah. Prinsip Decateliers memberitahukan kita bahwa jika tekanan diperbesar, maka reaksi cenderung bergeser ke arah yang jumlah molnya sedikit. Dalam reaksi ini yaitu bergeser ke amoniak. Maka dari itu reaksi perlu dilakukan pada tekanan yang sangat tinggi. Namun perlu diingat
Pembuatan pabrik yang beroperasi pada tekanan tinggi sangatlah mahal. Oleh karena itu, tekanan optimal 200 atm digunakan. Mari kita ingat prinsip lekat layar. Menurut Anda, berapakah suhu optimal yang diperlukan untuk memaksimalkan produksi amonia? Hentikan videonya untuk pikir sejenak dan lanjutkan saat Anda sudah siap. Karena reaksi ke kanan adalah eksotermik, secara teori reaksi akan berjalan pada suhu rendah. Suhu optimalnya adalah 400–450 Celcius, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Jika suhu rendah digunakan, laju reaksi akan sangat lambat meskipun eksotermis. Hal ini juga akan memakan waktu yang lama untuk mencapai kesetimbangan, sehingga suhu yang digunakan adalah 400–450 derajat Celcius, menghasilkan produk dengan yield yang cukup. Yield pada proses ini adalah 10–20%. Ingat pada awal bahwa gas yang tidak terpakai akan didaur ulang, sehingga tidak ada reaktan yang terbuang, termasuk katalis besi yang digunakan dalam proses ini. Kehadiran katalis tidak mempengaruhi posisi kesetimbangan, tetapi mempercepat laju kesetimbangan. Kesimpulannya, proses Haber adalah proses industri untuk menghasilkan amonia dari hidrogen dan nitrogen. Reaksi ini dilakukan pada suhu 400–450 derajat Celcius dan pada tekanan 200 atm dengan katalis besi. Ini adalah kondisi optimal untuk memaksimalkan produksi amonia yang menguntungkan. Penemuan lain Fritz Haber yaitu senjata kimia yang berupa gas klorin yang digunakan pada Perang Dunia ke-1. Penggunaan senjata kimia dalam peperangan memang sangat kejam, namun oleh militer penggunanya kerap dianggap efektif. Salah satunya adalah penggunaan gas beracun yang digunakan selama Perang Dunia I. Pada April tahun 1915, Jerman tercatat beberapa kali menggunakan gas beracun untuk menyerang pasukan sekutu di perbatasan Belgia. Walau belum efektif karena bergantung pada topografi dan arah angin, beberapa pasukan sekutu mulai kewalahan. Satu-satunya perlindungan prajurit ketika itu adalah dengan bernapas menggunakan sapu tangan atau kain yang sebelumnya telah direndam dalam urin. Komandan pasukan sekutu mulai menyadari hal ini, kemudian mendesak dan melaporkan kepada atasannya untuk bisa membuat alat yang mampu melindungi tentara dari serangan gas beracun. Langkah ini kemudian segera direalisasikan dengan pengembangan masker gas pertama pada tanggal 10 Mei tahun 1915 yang dibuat Kapten Cluny Macpherson, kepala petugas medis dari Resimen Newfoundland. Dia mengembangkan masker itu dari helm yang diambil dari tahanan Jerman yang tertangkap. Macpherson menambahkan tudu atau penutup kanvas dengan tabung pernapasan. Masker gas ini mampu menangkal klorin dan gas beracun lain dalam peperangan. Setelah beberapa kali perbaikan, masker gas Macpherson menjadi masker gas pertama yang digunakan oleh tentara Inggris. Penemuan masker gas ini terbukti penting dalam Perang Dunia I untuk melindungi tentara yang tak terhitung jumlahnya dari kebutaan, cacat, atau cedera pada tenggorokan dan paru-paru mereka. Ketika Perang Dunia I pecah, anggota brigade ini terdaftar di Resimen Newfoundland. Macpherson mengorganisasi orang-orang ini menjadi unit ambulans, yang berlanjut sepanjang perang. Dia juga mengoordinasi tim medis selama perang.
Bagi Fritz Haber, selama masa damai, seorang ilmuwan menjadi milik dunia, tetapi selama masa perang, ia menjadi milik negaranya.